Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Arkan Abdul Goni, NIM 2188059. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdirinya pemerintahan Madinah, di mana Madinah ini nama asalnya adalah Yasrib, yang terletak di semenanjung tanah Arab, yaitu di utaranya Mekah. Nah, di dalam Madinah ini ada berbagai kabilah yang berpengaruh. Yang pertama ada orang Arab, kemudian ada juga orang Yahudi, di mana orang Arab ini terbagi menjadi beberapa suku. Yang pertama ada suku Aus, kemudian suku Khazraj. Nah, kemudian pada orang Yahudi itu terbagi menjadi 3 macam bani. Yang pertama ada Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, kemudian yang ketiga ada Bani Quraizoh. Nah, pada masa sebelum Islam berkembang, kota Madinah memang bernama Yasrib yang dikenal sebagai pusat perdagangan. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah, kemudian kota ini diganti bernama menjadi Madinah yang sebagai pusat perkembangan Islam sampai dia wafat dan dimakamkan di sana. Nah, kemudian selanjutnya kota ini menjadi pusat kekhalifahan sebagai penerus Nabi Muhammad SAW, di mana terdapat ada 3 khalifah yang memerintah dari kota ini, yaitu yang pertama ada Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian dan Utsman bin Affan. Nah, di mana pada masa Ali bin Abi Thalib pemerintahan dipindahkan ke Kufah di Irak berupa karena terjadinya gejolak politik akibat terbunuhnya Khalifah Utsman oleh kaum pemberontak. Nah, selanjutnya ketika kekuasaan beralih kepada Bani Umayyah, maka pemerintahan dipindahkan ke Damaskus. Maka ketika pemerintahan berpindah kepada Bani Abbasiyah. Nah, kemudian suasana di Madinah sendiri itu sebelum terbentuknya sebuah negara Islam itu tidak tentram akibat banyaknya pergaduhan dan peperangan antara kabilah, di mana jadi antara kabilah orang Arab kemudian kabilah orang Yahudi itu sering berperang dan sering gaduh sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW telah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau membentuk negara Islam yang pertama dengan 3 dasar ataupun 3 asas. Yang pertama ada asas pembinaan Masjid Nabawi yang terletak yang pastinya di Madinah. Kemudian yang kedua ada mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Yang ketiga ada mewujudkan piagam Madinah. Yang pertama, di mana Masjid Nabawi ini berperan sebagai menjadi tempat syiar ataupun lambang kekuatan umat Islam di bumi Madinah, di mana sebagai pusat pembelajaran dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Islam itu sendiri yang sampai saat ini berkembang sangat luas, karena awal mulanya memang sudah dikembangkan dari zaman Rasulullah SAW khususnya di Madinah. Nah, kemudian asas yang kedua mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, di mana muhajirin ini merupakan para sahabat yang berhijrah dari Mekah kemudian ke Madinah, yang kemudian kaum ansor sendiri itu penduduk asal Madinah yang memeluk Islam dan membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dimana pastinya dalam mewujudkan persaudaraan ini ada tujuan yang akan dicapai oleh Nabi, dimana supaya mereka hidup saling membantu dan saling melindungi. Kemudian kehidupan di Madinah akan menjadi lebih aman dan mereka pastinya hidup akan bersatu padu, tidak saling menjatuhkan sama lain. Dan yang ketiga, asas yang ketiga yaitu mewujudkan piagam Madinah, di mana piagam Madinah itu sendiri sebuah perjanjian tertulis oleh orang Islam, musyrikin Arab dan golongan Yahudi Madinah, di mana tujuan dari piagam Madinah ini untuk menjadikan Madinah ini sebuah negara yang aman, maju dan selamat. Jadi antara penduduk Islam kemudian golongan Yahudi itu tidak saling perang, artinya hidup saling berdampingan dan pastinya saling membantu. Nah, salah satu isi dari piagam Madinah adalah
taat dan patuh kepada Nabi Muhammad SAW selaku ketua negara. Pastinya kita sebagai rakyat harus patuh kepada kepala negaranya. Nah, di mana pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa pendirian pemerintahan Madinah ini, di mana yang dalam pembinaan Masjid Nabawi, Islam mengambil berat hubungan manusia dengan pencipta dan hubungan manusia dengan manusia, di mana di dalam Masjid Nabawi terjadi interaksi antara manusia dan manusia, dan pastinya manusia dengan Allah, di mana hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, kemudian di dalam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, dapat mencapai tujuan di mana umat Islam dapat bersaudara, kemudian dituntut untuk merapatkan hubungan antara satu sama yang lain dan menjauhi pergaduhan. Kemudian dengan terwujudnya Piagam Madinah, akan terwujud menghormati agama dan bangsa lain dituntut dalam Islam. Dan Nabi Muhammad merupakan pemimpin yang bijaksana, dan kita sebagai rakyat hendaknya mencontohi sikap bagindanya. Nah, mungkin itu saja terkait penjelasan tentang berdirinya pemerintahan Madinah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.